Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencontohkan bagaimana proses instalasi Windows 7. Tapi di sini saya menggunakan VirtualBox, tidak dari Oracle, tapi saya pakai dari Windows, yaitu Hyper-V. Sebenarnya Hyper-V sendiri itu sudah ada di dalam Windows 10, tapi hanya tidak diaktifkan. Oke, untuk mengaktifkannya sendiri kita bisa dari logo Windows, kemudian ketik saja di sini. Nah, turn Windows feature on or off. Muncul Hyper-V. Kita centang, maka dia akan ada Hyper-V Management Tool dan Hyper-V Platform. Gimana sih Hyper-V itu? Oke, kita akan langsung saja bahas. Nah, di sini Hyper-V-nya saya pakai server komputer saya, yaitu HD Karisma. Untuk spesifikasi komputer saya sendiri itu adalah Core i9 9900K dengan RAM 16GB dengan speed 3200 dengan CL32. Nah, untuk storage-nya saya pakai SSD NVMe M.2 dari Samsung Pro 250GB. Nah, kemudian untuk proses setting di Hyper-V-nya sendiri itu kita bisa klik New, kemudian Virtual Machine. Nah, before you begin, kemudian klik Next. Nah, di sini kita buat New Virtual Machine Windows 7, kemudian Next. Ini kita pakai generation 1, kemudian karena saya pakai RAM-nya 16GB, maka akan saya buat 8GB, berarti 8192. Kemudian Next. Koneksinya tidak perlu, kita hanya belajar install ulang, tidak perlu koneksi. Kemudian di sini penyimpanannya kita bikin 120GB saja. Kemudian Next. Nah, di sini kita pilih install an operating system for a bootable CD or DVD-ROM. Kemudian kita pilih image yang formatnya ISO. Kemudian kita cari di sini Windows 7. Kemudian Next. Finish. Oke. Kalau sudah, itu kita langsung double klik di sini. Nah, kita start. Kenapa sih kok saya nggak make Oracle VirtualBox? Ya, karena saya pengen mencoba aja gimana sih performanya VirtualBox dari Windows kayak gitu. Kemudian ini kita next aja. Saya selalu pakai bahasa Inggris, saya nggak pernah pakai bahasa Indonesia, walaupun bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya pilih ke Windows 7 Ultimate. Accept, next, custom. Berhubung di sini saya tadi menyetingnya 120GB, maka di sini akan tertulis 120GB. Tapi untuk kejadian realnya nanti saat install ulang, itu tidak hanya satu partisi seperti ini, tapi akan ada data C, data D, mungkin ada data E, tergantung bagaimana skema partisi laptop atau komputer itu sendiri. Ini karena kita anggap ini adalah hard disk baru atau SSD baru masih kosong, maka dia akan unallocated. Tapi sebenarnya realnya kalau kita menginstal ulang itu akan ada partisi-partisinya. Kalau toko-toko komputer itu kan biasanya menulis data C itu sebagai sistem, data D itu sebagai data. Tapi saya tidak
suka dengan tampilan seperti itu, maka biasanya saya itu hanya menulis local disk C, local disk D, kayak gitu saja. Kemudian ini kita ke new, masuk apply aja, karena saya tidak butuh partisi di sini. Jadi ini hanya murni untuk data C saja. Kemudian next. Nah, proses instalasinya itu tergantung dari spek komputer masing-masing. Bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari berapa core, berapa thread, tergantung dari RAM-nya berapa yang digunakan, maka itu akan berpengaruh kepada proses instalasi itu sendiri. Dan terkhususnya lagi, storage yang kita pakai SSD atau pakai HDD, karena itu akan berpengaruh sangat besar kayak gitu. Sedikit for your information, kalau kita itu Windows 7 yang diinstal, biasanya motherboard kita itu adalah legacy dan harddisk kita itu formatnya adalah MBR. Kenapa kok kayak gitu? Ya, itu nanti akan kelihatan ketika komputer itu baru nyala, logo yang tampil itu adalah logo Windows-nya. Nah, maka bisa dipastikan bahwa kalau yang tampil pertama itu adalah logo Windows, maka harddisk itu berformat MBR dan motherboardnya berformat legacy kayak gitu. Nah, tapi kalau Windows 8 ke atas itu kan kita bisa melihat bahwa logo yang tampil pertama itu adalah logo dari motherboardnya. Contoh kalau Acer itu kan dia akan tulisan Acer, kalau Asus itu Asus. Nah, itu dia menggunakan harddisk berformat GPT yang motherboardnya itu berformat UEFI kayak gitu kan. Itu nanti kita bisa temukan di dalam BIOS kayak gitu. Di dalam BIOS itu akan terlihat bahwa motherboard kita itu BIOS-nya pakai settingan legacy atau UEFI kayak gitu. Itu nanti akan dipengaruhi juga dengan storage kita itu berformat MBR atau GPT. Dan biasanya itu nanti akan ada pilihan AHCI atau IDE, itu tergantung di Windows kita itu berapa bit. Kalau Windows kita 64 bit biasanya itu AHCI. Dan itu hanya untuk Windows 7 ke atas. Tapi kalau kita pakai IDE itu biasanya untuk 32 bit dan hanya untuk Windows 7 ke bawah kayak gitu. Jadi Windows 7 itu tengah-tengah kayak gitu. Kalau 64 bitnya itu AHCI, kalau 32 bitnya itu IDE. Habis ini saya akan menjelaskan bagaimana sih memburning Windows ke dalam flash drive kayak gitu. Karena pada realnya kita install ulang itu menggunakan flash drive atau CD. Tidak seperti ini yang ini hanya virtualisasinya aja. Kayak gini kayak gitu. Proses-proses install ulang itu instalasinya.
Nah, di sini tampilannya adalah logo Windows yang berarti dia adalah legacy kayak gitu. Berarti formatnya adalah MBR. Kita kasih nama aja. Untuk passwordnya tidak perlu kita isi. Nah, di sini saya menonaktifkan automatically activate Windows when I'm online. Dan produk kayaknya itu tidak usah karena ini akan otomatis teraktivasi. Nah, biasanya itu beberapa toko komputer akan ask me later, tapi saya lebih suka pakai use recommended setting. Oke. Jangan lupa jamnya kita rubah ke jam Indonesia, yaitu Bangkok Hanoi Jakarta, kayak di OTC plus 7. Oke, sekarang Windows-nya sudah terinstall dengan sempurna. Kita bisa cek di sini di komputer properties. Oke, di sini kita bisa lihat prosesornya kita pakai Intel Core i9 9900K dengan frekuensi 3,6 GHz, RAM-nya 8 GB, sistem operasinya pakai 64 bit ya. Dan Windows 7 ini Windows 7 Ultimate. Komputer name-nya nama saya Handi Karisma dan ini sudah genuine, yang berarti Windows ini ori kayak gitu. Oke, mungkin itu saja mengenai Windows 7 pada virtual machine. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana proses untuk memburning flash drive-nya. Oke, ini kita shutdown. Untuk proses pembarningannya kita bisa jalankan Rufus. Selama ini saya selalu pakai Rufus ya, nggak pernah pakai yang lain walaupun banyak aplikasi-aplikasi untuk burning. Tapi saya udah kebiasaan pakai Rufus karena lebih sederhana aja. Saya pilih flash drive-nya 16 GB, saya pilih disk or ISO, kemudian saya pilih Windows 7. Nah, kalau Windows 7 di sini pasti partition skemanya adalah MBR dan target sistemnya itu adalah BIOS kayak gitu. BIOS itu berarti legacy ya. Tapi kalau ini kita rubah menjadi Windows 10, dia akan ada pilihan untuk partition skemanya, ada MBR, ada GPT. Kalau MBR itu untuk BIOS atau legacy, kalau GPT itu untuk UEFI. Jadi kalau MBR itu dia akan logo Windows, kalau dia GPT dia akan logo motherboard atau produsen dari laptop kita kayak gitu. Oke, di sini saya pilih Windows 10 aja lah ya gitu kan. Dan saya akan burning. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah tinggal kita close dan flash drive sudah siap untuk install ulang. Oke, mungkin sekian aja dulu video untuk hari ini mengenai proses instalasi Windows 7 menggunakan Hyper-V. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.